Tadi ada yang mengatakan iblis keluar dari goa. Boleh kita bahas itu, Bang? Boleh saja. Boleh. Baik, baik. Ya, saya yang mulai atau Anda yang mulai? Kira Anda yang mulailah. Karena Anda kan guru Anda besar kan? Baik, dari Makassar. baik. Oke, baik. Jadi ketika setelah selesai penyaliban, mayat itu diturunkan lalu disimpan di dalam sebuah goa milik Yusuf Arimatea. Betul? Iya, betul. Wah, pintar juga ya. Iya. Baca Alkitab tiap hari apa ya, Bang? Berarti mayatnya Baca Yesus Quran disimpan di dalam goa, betul? Iya. Mantap sekali. Terus yang keluar mengaku kepadaku telah diberi kuasa langit dan bumi. Itu siapa, Bang? Yang keluar dari Tuhan. goa? Tuhan. Tadi Tuhan. katanya Tuhan keluar dari goa. Iya, Tuhan. Tuhan Keluar dari goa, Tuhannya. Dan Tuhan dari goa Hira. Tadi Anda mengatakan bahwa yang keluar Tuhan dari kita goa itu setan. Tuhan dari Allah Bapa. Yang mana Bukan yang betul Tuhan ini? dari Allah SWT yang baru diciptakan oleh Waraka bin Nofal pada abad ke-7. Nggak bisa diajak diskusi baik-baik ternyata. Saya tanya, Anda mengatakan ada yang keluar dari goa itu adalah setan. Iya. Oke. Yang keluar dari goa itu kan makhluk yang mengatakan kepadaku telah diberi kuasa. Kan gitu, betul? Siapa itu? Ya iblis kan? Ya siapa itu? Ya itulah Yesus yang kau sembah. Oh gitu, ya. Izinkan saya mengurai, boleh? Boleh? Saya urai boleh? Boleh. Iya. Jadi Yesus berkata, tidak banyak lagi aku akan berkata-kata dengan kalian Bani Israel, sebab penguasa dunia ini datang dan ia berkuasa dan dia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Nah, kemudian di dalam Yohanes 12 nomor 31, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia, sekarang juga penguasa dunia ini yaitu iblis akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana iblisnya, Bang? Dari goa Hira. Dari goa. Hira. Tambah Hira di belakang. Tidak ada tertulis goa Hira di situ. Enggak ada. Anak Batak kan Enggak ada. itu kan. Tidak ada, Bang, tidak ada. Jadi kita mengakui berdasarkan pengakuan Yesus, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Sekarang di situ maksudnya abad pertama atau abad ke-7, Bang? Abad ke-7. Jadi sekarang itu abad ke-7. Ya. Jadi Yesus berbicara pada saat itu abad ke-7. Iya, kan dari belakang tuh yang ya, jadi Yesus di situ. Jadi Yesus di situ. Allah Subhanahu dari belakang yang bilang. Jadi Yesus di situ bumi datar, membelah bulan. Mulai ngamuk dia. Ya, jadi itu. Yesus berbicara abad pertama atau abad ke-7? Abad pertama. Abad pertama. Kata Yesus sekarang itu maksudnya abad ke-7 apa ya, sekarang abad itu ya sekarang itu pertama? Yang kamu lagi ngomong ini kan sekarang. Oh, mulai ngaco dia. Mulai ngaco dia kan. Itu barang kan berlanjut sampai Yesus sekarang kan. Berkata. Pakai otak lah ngomong. Yesus ketika berkata abad pertama apa abad ke-7? Nah, inilah yang dikatakan oleh Al-Quran kan. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syaitan. Tuh, Al-Quran tuh yang mengatakan tuh. Maukah aku tunjukkan kepadamu? Man tanazzalu syayatin. Maukah aku tunjukkan kepada siapakah iblis itu turun? Tanazzalu ala kulli affakin azim. Mereka iblis itu turun kepada setiap pendusta. Kan? Terbukti kan? Dia kan mengatakan iblis keluar dari goa. Nah, Yesus kemudian berkata, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Sekarang. Pertanyaan saya dalam bahasa Yunani itu kata non. Non itu artinya sekarang dalam bahasa Yunani. Nah, sekarang itu abad pertama apa abad ke-7? Abad ke-7. Yesus hidup abad keberapa? Abad pertama.
Kata sekarang di situ maksudnya apa? Ya sekarang ini katanya, hari ini, ya hari ini. Nah itulah, Al-Quran itu tidak pernah keliru, karena Al-Quran itu berasal dari yang maha tahu. Jadi yang maha tahu ini ya semuanya tahu bahwa iblis itu hanya bekerja kepada orang-orang pendusta. Yesus hidup abad keberapa? Abad 1. Ketika dia berbicara sekarang, itu maksudnya apa? Ya sekarang, hari ini. Nah, itu silakan teman-teman menilai ya, bahwa yang keluar dari kubur itu adalah iblis. Dan Yesus juga berkata di dalam Matius 12 nomor 38 dan seterusnya, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali anak manusia merangkak keluar dari kubur pada hari ketiga. Siapa yang keluar dari kubur pada hari ketiga? Ayo, saudara-saudara, tadi teman kita itu mengatakan iblis yang keluar dari kubur hari ketiga. Pantaslah Yesus mengatakan angkatan jahat ini tandanya adalah bangkit hari ketiga. Jadi siapa di antara anak manusia di atas muka bumi ini yang selalu menggaung-gaungkan bangkit hari ketiga, itu mereka adalah pengikut angkatan jahat. Jadi yang keluar dari kubur itu kata teman kita tadi setan. Dan Yesus juga mengatakan itu. Yohanes 12 nomor 31. Yang keluar dari kubur menurut Yesus adalah setan. Wa iyaduna illa syaitanam marida. Yang orang kafir sembah itu tak lain hanyalah iblis yang durhaka. Kenapa mereka menganggap diri mereka ini orang benar? Orang suci lah, anak-anak Tuhan lah, orang-orang diberkati. Kenapa? Ya karena mereka dalam pengaruh. Pengaruh siapa? Pengaruh etang. Pengaruh penyecat. Penyecat atau penyecat? Pengaruhnya itu. Benar yang dikatakan oleh guru saya tadi, Bang Blender. Bahwasanya ketika engkau makan hari ini juga, engkau akan mati hari ini juga. Tetapi iblisnya mengatakan, oh enggak kok. Kalau kau makan, kau hidup yang kekal. Kata iblisnya kan gitu. Yesus berkata, jangan kau makan babi, itu haram. Iblisnya mengatakan, enggak kok, itu udah halal. Tuhan mengatakan dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Iblisnya mengatakan, aku tidak kok. Kita udah dibebaskan dari kutuk hukum Taurat kok. Dengan matinya Kristus, keluarnya Kristus dari kubur, itu tandanya kita sudah dibebaskan dari kutuk hukum Taurat. Selalu aja bertentangan. Kuduskanlah hari Sabat. Oh enggak kok, itu dulu. Sekarang hari Minggu. Iblis kayak gitu cara kerjanya itu. Selalu membolak-balikkan kemudian. Makanya di dalam Matius 15, Yesus Matius 7 nomor 15. Matius 7 nomor 15. Matius 15. Yesus berkata di sana, jelas sekali dia mengatakan, apabila si pembinasa keji duduk di tempat yang kudus seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Apa yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel terhadap pembinasa keji ini? Pembinasa keji ini akan memutarbalikkan firman Tuhan. Itu pekerjaannya tuh. Nah, coba kita lihat. Kita urai. Ketika Allah mengatakan ketika kamu makan hari ini juga maka kau akan mati. Adam makan, mati enggak? Enggak. Tapi yang mati apa? Imannya, kepercayaannya, akalnya yang mati. Artinya kalau hari ini ada orang yang mengatakan hukum Tuhan itu adalah sampah, mereka berhasil dimatikan. Apanya yang mati? Akalnya. Adam akalnya yang mati. Hawa akalnya yang mati, bukan jasadnya. Nah, sang pembinasa keji ini yang dibunuh bukan jasad saja, tapi yang dibunuh adalah akal manusia. Mau ndak saudara-saudara mendengarkan dalil di suratnya Paulus bahwa Paulus itu mematikan akal manusia? Mau nggak? Mau nggak? Mau nggak? Paulus mematikan akal manusia, akal Kristen. Mau, Paman. Mau. Jadi
kalau kita lihat di dalam kitabnya orang Kristen, saya bacakan ya. 1 Korintus 1 nomor 19. Aku menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan aku lenyapkan. Saya ulang, dikatakan di data itu, Apolomi Sophia Sophos Kai Senesus Ateteo. Aku akan menghilangkan kecerdasan manusia terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan aku lenyapkan. Itulah hebatnya. Jadi iblis mematikan akal manusia. Kenapa? Satu-satunya serpihan cahaya yang Tuhan berikan kepada manusia agar manusia itu mampu menaklukkan alam semesta ini, agar manusia itu mampu kemudian menguasai alam semesta ini, agar manusia itu bebas dari golongan hewan, agar manusia itu berbeda dengan hewan, maka serpihannya adalah akal. Ketika akal dimatikan, maka manusia hanyalah tinggal jasad, hidupnya tak ubahnya lebih hina dari binatang. Ulaikahum syarrul bariyah. Orang-orang ini yang mati akalnya lebih buruk daripada binatang. Jadi ketika saya bertanya, maukah saudara-saudaraku saya tunjukkan di mana Paulus mengajarkan akal dimatikan? Mau. Baca 1 Korintus 1 nomor 19. Tapi hati-hati, jangan terjebak dengan LAI, Lembaga Bible Indonesia, lupa ayat Injil. Kenapa? Karena seakan-akan mereka lupa dalil yang sesungguhnya original teksnya. Mereka menuliskan sesuai selera. Di dalam 2 Korintus 10 nomor 5 sekarang kan gini, kami membinasakan setiap pemikiran manusia dan merubuhkan semua kubu ketinggian pengetahuan Tuhan. Pengetahuan Tuhan aja dirubuhkan. Lalu kami menawan alias menahan alias pikiran manusia, kami tahan dan menaklukkan pikiran itu menuju kepada Yesus Kristus. Maksudnya, akal manusia kumatikan, pengetahuan kuhilangkan, dan pemikiran mereka semua kurubuhkan demi untuk menggiring mereka hanya takluk kepada Yesus saja. Jadi tak boleh berakal, harus tunduk kepada Yesus. Yesus yang mana dulu? Yesus yang keluar dari kubur. Andai saja saudara Kristen ini mau jujur berdiskusi kayak saudara Suki ini ya. Sedikit pandailah saudara ini merangkai kata, tapi dia sudah mengatakan dia keturunan setan, hancur sudah. Dia mengatakan Kristen itu keturunan setan, ya udahlah mampus sana, apalagi yang mau didiskusikan? Tak ada lagi kan, kalian anak-anak setan menurut saudara Suki. Dan memang Yesus berkata demikian di dalam Yohanes 8. Pede pula tuh Bang Suki menunjukkan dalil itu. Padahal dalil itu mengatakan bahwa salib itu adalah karya anak-anak setan. Apa nggak pegal bibir ini tertawa melihat orang-orang Kristen ini kalau berdiskusi, berargumentasi? Yohanes 8 itu menjelaskan kalau yang ingin menyalibkan Yesus dan yang panen dari penyaliban itu hanya anak-anak setan. Yang mau menyalib itu adalah anak setan. Dan jadi yang menerima salib adalah saudara-saudaranya setan. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuqsirun. Saudara setan adalah orang-orang kafir, di mana orang kafir itu adalah penolong-penolong setan di dalam mendurhakai pencipta langit dan bumi. Kedurhakaan setan kepada pencipta langit dan bumi tidak sempurna tanpa bantuan saudara-saudaranya orang kafir. Itu Al-Quran yang menerangkan itu.
Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Bukan sepupunya setan, bukan. Saudara-saudaranya. Kalau sepupu itu masih mending. Ini saudaranya. Wa ikhwanuhum. Saudaranya. Pembantu-pembantunya itu setan. Jadi yang menggaungkan kemudian penyaliban itu menggaungkan karya setan. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Yang disalib adalah yang membenci pencipta. Ulangan juga mengatakan hal yang sama. Kitabnya orang Yahudi juga mengatakan hal yang sama. Yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Bahkan Paulus pun mengatakan Kristus telah menjadi kutuk. Jadi yang kalian sembah itu adalah makhluk terkutuk. Itu dalil. Itu dalil. Jadi kalau saudara Suki mengatakan Kristen itu adalah anak-anak setan, ya oke, mana lagi? Memang itu betul. Karena mereka percaya dan mereka menerima salib. Salib itu adalah simbol yang menjadikan Allah itu murka. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yesus ditumpahkan darahnya, berarti yang menombaknya ini adalah orang yang dikutuk, dan perbuatan mereka adalah membangkitkan kekejian dan kemarahan Tuhan. Berarti penyaliban terhadap Yesus adalah kemurkaan dan kemarahan Tuhan. Itu. Nah, kalian menerima karya kemarahan Tuhan. Kalian anak-anak angkara murka. Makanya di dalam Al-Quran kalian disebut kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir itu penghuni neraka, kekal di dalamnya. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Berarti kalian lebih buruk daripada babi, lebih buruk daripada anjing. Dan itu diakui oleh saudara Suki dengan mengatakan Kristen anak-anak setan. Babi bukan anak setan, anjing bukan anak setan. Lah kalian anak setan. Kalian sendiri yang kejebak dengan itu. Saya berbicara berdasarkan argumentasi Anda lebih dulu, bahwa kalian itu adalah anak-anak setan. Najis terlili dah. Beruntunglah orang-orang yang berpikir, yang berhenti jadi anak-anak setan, meninggalkan ajaran tersebut, lalu menuju kepada menjadi kekasih-kekasih Allah, ya, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ya, saya kira begitu teman, karena sudah ada noise ini. Silakan. Noise bos, noise. Itu Kristen ya? Akulah Yesus. Iya, GM, siapa namanya itu? Nggak nampak. Oh, siapa namanya itu? Nathan. Ya, tapi nggak apa-apa, Bang Suki. Ya, nggak apa-apa sih. Sebenarnya kalau ada kejujuran dari pihak Kristen, kita kan edukasi. Kita nggak ada terjadi keributan. Yang selama ini keributan tuh kalau bohong. Yang nggak ada dia ada-adakan. Bisa pula mati rohani. Tadi aku berpikir mati rohani lah, Bani Israel rohani, sunat hati. Aku pening itu, tambah-tambahinnya kan. Nah, itulah yang terjadi keributan. Di mana pula mati rohani? Habis rohana. Suka-suka hati. Iya, suka-suka hati aja. Itulah yang buat kita ribut. Kalau jujur gini kan nggak ada keributan, damai ya kan. Terserah iman kalian. Tapi anak iblis bah, gawat juga bah anak iblis bah. Keturunan iblis bah, hancur gila. berarti agak nyambung juga ya. Yang dikira-kira di Roma 1:29 tuh Bang ya. Mereka mengatakan ya, karena mereka lebih mementingkan menuhankan makhluk, maka Allah memberikan pikiran-pikiran terkutuk kepada mereka. Mereka penuh dengan kezoliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat. Sesuai ya, aduh majang hancur bah. Hancur makanya. Ya, mereka adalah pengumpat keserakahan. Benar kan? Ya benar kan?
Jadi memang ini fakta yang di Bible mereka 1 Roma 29. Mereka seperti itu, tapi gak apa-apa lah. Ya Ten ya. Jadi Ten, semoga kalian dapat hidayah Ten. Mak Kristen, semoga dapat hidayah lah kalian ya. Masa keturunan iblis enggak aja. Balas seotin ni pakam blender. Bang Suki nggak bisa bergerak. Cuman Bang Suki ini yang nggak bisa bergerak. Kalau kemarin semua ini gara-gara mau disalib nih Bang Suki nih. Penyaliban nanti aku sama Bang Juma mungkin cawapres ya untuk menyalibkan seluruh umat Kristen. Bang Suki ini bagaimana? Tadi saya sudah sampaikan ke Bang Blender ya. Jadi kalau Bang Blender mau menyalibkan orang Kristen, memang kalau itu diizinkan, maka saya baca ayat yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes tadi 16. Jadi begini ya, biar didengar teman yang lain nih. Ya. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Elohim. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Elohim Bapa maupun aku. Jadi kalau orang mengenal aku, kata Yesus, dia pasti menuruti perintahnya dan mengasihinya. Perintahnya Yesus itu di dalam Yohanes 15 ayat 9, seperti Bapa telah mengasihi aku, ada estafet, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Nah, suruh estafet. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Nah, kalau kita tinggal di dalam kasihnya, kita tidak lagi menjadi anak iblis. Karena memang kita keturunan dari iblis. Menurut 1 Yohanes 3 ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Elohim dan anak-anak iblis. Anak iblis itu ya. Tahan dulu Bang, saya sapa tamu dulu ya. Kalau ada tamu saya sapa dulu Bang. Bang Vicky, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak takutnya nge-report Bang Suki? Iya. Oh iya. Sapa. Iya, silakan lanjut. Ya itu. Nah, sekarang saya mau menjelaskan di Yohanes 17 ayat 3 ya, supaya didengar teman-teman yang lain ya. Mungkin belum pernah mendengar penjelasan seperti ini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kalau kita hanya baca satu ayat ini, seolah-olah kalau kita sudah mengenal dalam pengertian tahu, kita percaya Tuhan itu Esa, satu, yaitu hanya Bapa, dan mengenal Yesus hanya utusan, hanya seperti ini, lalu memperoleh hidup kekal. Menurut saya belum mengerti secara mendalam. Sebab saya akan coba bacakan ke sini Hosea. Di dalam Hosea, mana dia nih? Hosea. Nah, Hosea 4 ayat 6. Tuhan bilang, umatku binasa. Umat yang sudah dipilih oleh dirinya sendiri dikatakan binasa. Kenapa? Ayat 1 dan 2-nya mengatakan demi, dengarkanlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Elohim di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan, penumpahan darah, menyusup penumpahan darah. Jadi orang diterima, dikatakan dia mengenal atau tidak mengenal, itu dari perbuatannya. Kalau perbuatan-perbuatan yang dia lakukan adalah berasal daripada iblis, ya dia tidak dikatakan tidak mengenal, sebab yang dilakukan kehendak daripada iblis. Tapi kalau orang itu melakukan apa yang diperbuat oleh, yang diinginkan oleh Tuhan, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Elohim, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Elohim dan mengenal Elohim. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Elohim, sebab Elohim adalah kasih. Nah, bagaimana kita bisa mengenal dia ya? Tinggallah di dalam kasihnya. Artinya, hendaklah kamu saling mengasihi. Ya, oke, begitu. tahan Bang Suki. Lanjut, Bang. Tahan Bang Suki, kita sapa Bang Julio Gomez. Selamat siang Bang Julio.
Bang Julio, selamat siang. Selamat siang, Abang. Kristen, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Julio, Kristen, Bang. Katolik. Oh ya, Katolik. Oke, Bang. Silakan. Silakan lanjut, mungkin kita ke Bang Suma. Silakan, Bang Suma. Iya, baik. Saya sebelum menanggapi ini ya, saya mau tanya dulu kepada saudara Zuki ini. Yesus pada saat berkata-kata seperti itu perkataannya kepada siapa diarahkan? Kamu. Itu kata kamu itu diarahkan kepada siapa itu, Bang? Ya, Yesus mengarahkannya kepada bangsa Israel. Di mana bangsa Israel. Ya. Nah, terus apa hubungannya dengan Kristen? Ketika Yesus berkata, misalnya nih, aku akan pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat bagimu. Nah, apa hubungannya dengan Kristen? Itu kan ucapan Yesus untuk Bani Israel. Ya, benar, Bang, benar. Jadi terus hubungannya dengan Kristen? Ya, hubungannya begini, Bang. Kita harus melihat ke belakang. Kedatangan Yesus janjinya kepada siapa? Ternyata dia berjanji kepada Hawa. Dan Hawa itu ibu seluruh manusia. Nah, perjalanan dia proses kedatangannya melalui Abraham. Ya, karena Abraham percaya, memiliki iman, ya dilahirkanlah tuh keturunan yang dijanjikan itu. Dan tentu bangsa Yahudi yang menerima Taurat, dialah bangsa umat pilihan yang dipilih sebagai umatnya. Di luar semuanya itu kafir. Artinya dia utamakan umatnya dulu. Yang dipilih ini yang menerima berkat daripada Abraham. Tentu mereka kan menerima hukum dan mereka telah melanggarnya. Tuhan telah mengirim nabi, imam atau raja. Mereka tetap melanggar dan membunuhnya. Sampai anak yang dikirim sebagai ahli waris pun mereka mengatakan, wah ini anaknya sebagai ahli waris, pemilik umatnya, domba-dombanya. Ayo kita bunuh supaya kita memiliki dombanya. Tetapi bersyukur mereka menolak, kita lebih cepat menerimanya. Karena mereka menolak, maka diberikanlah kepada bangsa di luar mereka. Artinya apa? Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu memiliki iman yang sama seperti Abraham percaya kepada bapaknya. Iman Abraham percaya kepada bapaknya yang mengatakan keturunanmu akan memberkati banyak bangsa. Kok jadi aneh ya? Pertanyaan saya ketika Yesus berbicara, dia berbicara kepada Bani Israel. Maksud saya, hubungan ucapan-ucapan Yesus itu untuk muridnya Bani Israel kok kenanya ke Kristen, apa nyambungnya gitu loh? Kan dia hanya berkata untuk Bani Israel saja. Kok jadinya Kristen yang merasa gitu loh? Gini Bang Zuma. Gimana? Ya, seorang presiden ya sebagai penguasa satu-satunya ingin memberikan sesuatu kepada bangsanya, seluruh manusia. Oh, enggak ada di situ. Nah, begini, maksudnya begini. Kepada Bani Israel aja. Iya, maksudnya begini. Maksudnya tadi kan saya bicara kepada Hawa. Karena Tuhan itu berjanji. Apa hubungannya? Enggak ada hubungannya itu. Jangan Anda kait-kaitkan dulu. Yang saya tanya ini, dudukkan perkara ini pada tempatnya. Ketika presiden berbicara kepada para menteri, berarti aturan main yang presiden inginkan hanya berlaku kepada menteri. Kenapa rakyat jelata yang merasa gitu loh? Gini Bang, maksudnya seorang presiden ingin memberikan bantuan kepada seluruh masyarakatnya Indonesia. Tidak ada dalil itu. Tidak ada dalil itu Bang. Yesus hanya untuk berkata aja kepada Bani Israel toh. Kenapa kepada seluruh bangsa? Kalau abang ngelihat Yesusnya langsung memang untuk itu. Tetapi Bapak bicara di mana Bapak Hawa. menuliskan aturan? Contoh misalnya nih, kita orang belakangan nih ya kan ya. Kristen Islam itu kan belakangan tuh. Islam paling belakang agamanya disempurnakan. Nah sekarang permasalahannya adalah kitab terdahulu itu kitab Tanak. Tolong Anda tunjukkan di mana Tuhan berfirman kitab Tanak itu diperuntukkan untuk seluruh bangsa. Kok Anda mentafsirkan kitabnya Yahudi seenak perut Anda? Seakan-akan Yesus. Iya, begini Bang, coba saya mulai Anda kan dari bukan awal. dari golongan Bani Israel kok mentafsirkan kitabnya orang. Yesus yang ada di Hawa adalah Maria dan bertelur kemudian keluar Yesus. Apa hubungannya kok jadi lawak-lawakan gitu loh?
Tuhan berfirman kepada para nabinya Bani Israel, hukum-hukumnya tidak berikan kepada bangsa lain. Lah, Kristen ini siapa kok bisa-bisanya mengobok-obok kitabnya orang seenak jidat? Hukum Taurat itu, kitab Tanak itu pada umumnya itu hanya untuk Bani Yakub. Jadi tidak ada konsep untuk di luar Yakub. Kamu dan saya bukan Bani Yakub. Maka tidak boleh kita menyentuh dalil-dalil yang ada di dalam kitabnya Yakub seakan-akan itu berbicara kepada kita. Itu milik mereka. Nah, sekarang ketika saya bertanya, Yesus berbicara kepada orang Yahudi. Yes, lalu apa hubungannya dengan Kristen? Ya, kalau abang melihat suatu peristiwa langsung dari tengah, pasti tidak akan melihat secara gambaran luasnya. Oke, dari awal. Dari awal. Ya. Berarti kitab Tanak kan? Ya, nah, ada nggak dalil kitab Tanak itu untuk non Yahudi? Ada nggak? Ini Mana, Kejadian silakan. 3 ayat 15. Oke, kita lihat. Ya, Kejadian 3. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau iblis dan perempuan ini Hawa. Ya kan? Ya. Nah, terus keturunan Hawa ini adalah Yesus. Nah, kenapa loncat ke situ? Alamak, inilah orang Kristen ya, seenak perut menciptakan karya sendiri demi untuk menjual Tuhan yang berupa roh bertanduk 7 bermata 7 itu. Ini berbicara mengenai anaknya Hawa. Kok anaknya Maria yang kebawa, kawan? Alamak. Ya, Yesus, Maria kan anaknya juga Hawa, Bro. Tidak ada hubungannya Yesus di situ. Nah, inilah kalian pandai-pandaian kan loncat. Bukan pandai, semua kan kita keturunan dari Adam dan Hawa. Yesus, Cak Kangkung. Kejadian 3 nomor 15 ini berbicara mengenai anaknya Adam. Anaknya Adam itu anaknya Hawa, bukan anaknya Maria. Alamak. Kalau abang anak siapa? Kehancuran Kristen itu di situ karena pandai berdusta. Itulah Al-Quran saya katakan. Hal aduukum. Itu Al-Quran. Maukah kamu kutunjukkan kepada siapa setan itu bekerja? Setan itu bekerja kepada para pendusta. Kejadian 3:15 itu berbicara Hawa, bukan berbicara Maria. Ayo, jujur bang. Ini berbicara Hawa atau berbicara Maria bang? Ini bicara Hawa dan keturunannya. Keturunannya ini kenapa loncatnya ke Maria? Itu nggak masalah, memang Maria juga turun dari Hawa. Iya, tapi kan itu Anda mentafsirkan bebas kitabnya orang. Tidak boleh. Demi untuk menjual roh halus yang datang mengaku Yesus Kristus, Anda rela kemudian menodai kitabnya agama Yahudi dengan mengatakan yang dimaksud di situ adalah Yesus. Alamak. Nah, karena begini Bang Yuma, karena mereka itu orang Yahudi, khususnya imam memang kepalanya adalah keturunan ular, makanya tidak akan menerima dari keturunan Hawa ini Yesus. Salah Anda. Ya kan? Yang keturunan ular itu yang menyalib para nabi. Tidak semua. Coba Anda lihat di dalam Matius 23 nomor 36 yang menjadi keturunan ular-ular, ketularan yang menjadi ketularan ular itu adalah yang membunuh dan yang menyalib nabi-nabi. Makanya Yesus mengatakan, bagaimana mungkin kalian akan membebaskan diri kalian dari neraka? Sebab sebagian dari nabi kalian bunuh, kalian salibkan. Jadi yang menyalibkan kemudian nabi-nabi itu tidak bisa lolos dari neraka, kata Yesus. Jadi yang disebut keturunan ular adalah yang menyalib nabi. Tidak semua Bani Israel, saudara. Jangan Anda ratakan semua. Ya memang tidak semua, tetapi mewakilinya adalah imam-imam kepala itu, orang-orang Yahudi. Lah, kalau tidak ada imam kepala, Imam Kayafas, Yesus itu tidak ada rencana pembunuhan loh. Justru karena adanya imam kepala Kayafas, makanya ada rencana pembunuhan Yesus. Kalau tidak ada imam Kayafas, tidak ada pembunuhan terhadap Yesus. Kalian tidak punya Tuhan. Kalau Yesus tidak dinubuatkan oleh Kayafas untuk disalib, untuk apa Yesus dibunuh menurut imam kepala? Untuk membebaskan Bani Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Seperti itu kawan.
Jadi di sini kesalahan fatal yang saudara lakukan ketika Anda mentafsirkan kitab Kejadian 3 nomor 15, keturunanmu bermusuhan dengan keturunannya, seakan-akan yang dimaksud di situ adalah Yesus. Itu kekeliruan, itu kebohongan yang dianggap sebagai sebuah kebenaran. Begitu saudara. Ya, sebab di dalam Kejadian 3 ayat 15-nya, keturunan yang dapat meremukkan kepala si ular itu hanya Yesus. Oh salah, justru kalau Anda memaksakan Yesus itu yang mati di atas tiang salib, justru dia yang dibonyokin sama setan. Mari saya buktikan. Apakah iblis berhasil mencoba Yesus langsung? Tidak bisa. Tidak bisa iblis mencoba Yesus langsung. Maka iblis mengambil tindakan serong kiri. Apa itu serong kiri? Dia masuk kemudian ke dalam tubuh Yudas untuk menghancurkan Yesus. Berhasil nggak? Berhasil. Yesus yang dibalbalin sama iblis, bukan iblis yang dibalbalin sama Yesus. Itulah makanya umat Islam datang mensucikan Yesus dari sangkaan Kristen bahwa Yesus mati dibunuh. Kalau Yesus berhasil dibunuh oleh iblis, berarti iblis berhasil menginjak kepala Yesus, semuanya. Nah sekarang apa buktinya? Apa buktinya Yesus kemudian meremukkan tumitnya? Iblis. Bukankah tumitnya dia yang dipaku malah? Iya benar Bang. Jadi gini, saya boleh jelaskan dari awal nih Bang. Silakan. Kenapa Yesus harus dibunuh ya? Kenapa begitu? Saya baca Amsal Bang ya. Kenapa larinya ke situ Cak Ayu? Kalau Anda menggunakan Amsal, berarti imam kepala Mahkamah Agama. Anda tahu nggak orang-orang Farisi itu? Orang Farisi itu adalah ahli tafsir. Orang-orang Farisi itu orang yang memiliki strata tertinggi di dalam kajian-kajian kitab Tanakh. Jangan ragukan itu. Sebelum Yesus lahir, mereka sudah punya lembaga-lembaga pendidikan yang valid, yang akurat dalam mentafsirkan kitab-kitab mereka. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 11 nomor 45. Orang Yahudi, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, 4 komponen terkuat di kalangan Bani Israel keturunan Yakub berkumpul untuk memutuskan perkara tentang Yesus. Apa yang mereka lakukan kemudian? Apa yang mereka entaskan dari mahkamah yang mereka buat pada saat itu? Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Hanya Yesus yang bisa menyebabkan orang Roma tidak merampas tempat suci dan bangsa Israel. Untuk itulah mereka sepakat untuk membunuh Yesus, agar bangsa mereka dan tempat suci mereka tidak diambil oleh bangsa Israel. Katakan itu adalah nubuat, nggak ada. Maka mulai tahun itu imam kepala kemudian tidak dirampas oleh bangsa Romawi. Maka baca Yohanes 11 nomor 53. Mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus untuk supaya bangsanya tidak dirampas oleh Romawi. Bukan karena dosa, bukan karena setan mau dihancurkan tumitnya, diremukkan kepalanya, bukan. Gak ada hubungannya itu. Nanti muncul Kristen yang kemudian didirikan oleh Yesus yang diduga palsu ini, barulah kemudian mengutip-ngutip noise-nya minta ampun. Ini si Bedu ini diturunkan aja dari tadi kok dia mengganggu kali. Nggak ada penggunanya di atas, disuruh bikin kopi malah bikin teh. Iya, disuruh pegang celana malah dia pegang rok. Ngapain dia di atas? Jadi seperti itu saudara. Tidak ada hubungannya antara Kristen hanya membentuk sebuah paragraf atau kerangka berpikir, di mana kerangka itu dihasilkan dari kitabnya orang Yahudi, cocokologi, asumsikologi, tipu-tipukologi, tolologi ujung-ujungnya. Kenapa? Karena tidak ada hubungannya antara kitabnya Yahudi dengan Kristen. Mereka hanya mencocok-cocokkan saja. Makanya perjanjian lama itu meninggalkan kemudian perjanjian lama meninggalkan kemudian cangkangnya yang kitabnya orang Yahudi.
cakupan daripada kitabnya orang Yahudi, kitab Tanakh itu tertinggal dan masuk ke dalam ranah pemahaman orang-orang Roma, sehingga revisi-revisi yang terjadi terhadap perjanjian lama hingga klop dengan perjanjian baru. Makanya orang Yahudi tidak mengakui perjanjian lama. Dan orang Yahudi tidak pernah percaya kepada perjanjian lama. Kenapa? Karena orang Yahudi tahu bahwa perjanjian lama itu sudah meninggalkan aslinya, menuju kepada nuansa dan rasa ajaran paganisme Romawi Yunani. Itu seperti itu, kawan. Jadi maaf Bang Zuma, bukannya kebalik, Yahudi itu tidak terima. Tidak terima apa? Dia tidak terima kekristenan. Ya memang, karena Kristen itu adalah sekte bidat. Iya. Kristen itu dianggap bidat, Abu Dasarah, dianggap sebagai ajaran yang di luar daripada ajaran para nabi. Kalian harusnya malu itu. Nah, tapi di An-Nahl 4 Muhammad menjelaskan apa hubungannya? Apa? An-Nahl Apa? Ada apa hubungannya kemudian? Rasulullah menjelaskan apa yang diperselisihkan tuh di situ. Yang Ya, apa yang diperselisihkan kemudian Yahudi dengan Kristen? Iya. Apa yang diperselisihkan? Yesus itu Allah, Yesus anak Allah, hari Sabtu. An-Nahl 124. Di mana orang Yahudi ribut dengan orang Kristen? Coba tunjukkan dalilnya. Iya, dari Yesus ada aja kan itu sudah jadi keributan kan? Dia menyamakan dirinya dengan Allah, dia mengaku tidak ada Yesus ingin menyamakan dirinya dengan Allah. Di situ Yesus klarifikasi Yohanes 10 nomor 34, nomor 35, 36. Bukankah di dalam kitab Tauratmu, Keluaran 7 nomor 1, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Rabi-rabi pengen menyalibkan. Rabi-rabi ingin menyalibkan Yesus karena rabi-rabi tidak ingin bangsanya dirampas oleh Roma. Karena ajaran agamanya. Bukan, karena Yesus banyak melakukan mukjizat dan banyak menimbulkan rasa simpati orang Yahudi, sehingga orang Yahudi itu percaya kepada Yesus. Dan imam-imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, ahli Taurat, takut kalau itu sampai terjadi terus-menerus, maka bangsa Yahudi akan dirampas oleh Roma. Kenapa? Karena kalau orang percaya kepada Yesus, tak ada lagi orang yang membayar upeti kepada bangsa Roma. Paham? Bukan. Loh, itu dalilnya ada kok. Taurat kan ngacak-ngacak Taurat dia. Enggak ada. An-Nahl 4 Muhammad itu menjelaskan. Enggak ada hubungannya. Jangan ke bawah An-Nahl. Kamu baca Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Orang-orang Yahudi mahkamah agama kemudian orang Farisi berkumpul untuk membunuh Yesus karena orang Yahudi pada saat itu tidak ingin bangsanya dirampas oleh Roma dan Yunani. Jangan kau ngarang-ngarang. Itu ajarannya, Bang. Ini dulu Bang Wiki. Kita ada tamu ini, Bang Rifli. Bang Rifli Pesugulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Juma Tulanku. Lanjutkan terus. Ya, makasih Bang. Mau nanya satu dong, surat Al-Ikhlas tuh 1, 2, 3, 4 kan tuh. Saya suruh baca kemarin Al-Ikhlas. Iya, ternyata isinya kenapa ayat 3-nya kayaknya nggak ikhlas banget ya itu. Itu perkataan manusia atau perkataan Allah ya? Nah, inilah nggak boleh menyinggung sembahan agama lain katanya tuh kan. Nah di situ saya bacakan samamu, saya bacakan. Diam, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah pencipta langit dan bumi itu satu. Itu Anda setuju nggak? Pencipta langit dan bumi itu satu. Setuju nggak? Setuju. Allahu samad. Pencipta langit dan bumi itu adalah tempat bergantungnya segala sesuatu. Setuju nggak? Setuju. Lam yalid wa lam yulad. Pencipta langit dan bumi itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Setuju nggak? Nggak setuju. Itu perkataan nggak jelas. Ya itu kan nggak senang, itu syirik. Kenapa? Jadi Anda ingin mengatakan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu beranak? Iya, Al-Zukhruf 81. Jadi kalau Tuhan pencipta langit dan bumi itu beranak. Bilang begini, jika Tuhan yang Maha Pengasih punya anak, aku yang pertama-tama menyembah Dia. Jadi menurut saudara pencipta langit dan bumi itu punya anak?
Iya kan, tinggal pengertiannya Berarti aja. punya cucu. Pengertiannya aja. Ya, ini lam yalid wa lam yulad. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Apakah Anda setuju? Jadi kan Tuhan main sulap, Bang. Nggak beranak secara daging, diperanak oleh roh. Jangan ku bawa ke agama pagan dulu. Jangan ku bawa ke agama pagan dulu. Jangan ku bawa ke agama pagan. Jangan ku bawa ke pagan. Saya tanya, apakah Anda setuju pencipta langit dan bumi itu tidak beranak dan tidak diperanakkan? Setuju tidak? Bang, itu ketika Yesus dibaptis dia kan bilang begini, inilah saya tidak tanya agama pagan, saya bertanya tentang Al-Quran surah Al-Ikhlas. Saya tidak bawa dalil pagan, saya bawa Al-Quran. Makanya Muhammad saudara Gepeng, saya bertanya, setuju tidak pencipta alam semesta ini tidak diperanakkan? Konteksnya gimana dulu? Ya, dalilnya jelas. Pencipta itu. Kalau dia diperanakkan berarti inilah itu masih satu atau sudah banyak? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku. Astagfirullahaladzim. Kenapa kau bawa agama pagan dalilnya? Ini Al-Ikhlas, tuyul. Ini Muhammad menyiarkan Islam, menyiarkan ya Allah ya Karim. Sebagai Allah itu, sebagai anak. Saya sedang membahas Al-Quran, bukan agama. Agamamu ku bahas, bukan surat kabar dari barat itu yang ku bahas. Ini Al-Quran. Iya. Saya minta kamu setuju atau tidak setuju? Coba dibuka di Al-Zukhruf, Bang. Al-Zukhruf 5758. Lam yalid wa lam yulad. Pencipta langit dan bumi itu tidak diperanakkan. Setuju itu perkataan Allah atau perkataan manusia, Bang? Astagfirullah. Ya udah kamu turun deh. Perkataan siapa di situ? Kamu turun, kamu ke gereja colok mantat pendeta, kalau perlu jilat anusnya biar kau sehat. Bahlul. Bodoh kali. Saya mau uji otakmu itu dengan ayat suci Al-Quran. Setuju nggak pencipta langit dan bumi itu kemudian tidak diperanakkan? Setuju atau tidak? Kamu baca di dalam Yohanes. Dasar kucelu. Masih tidak ngerti dia tuh. Bukan tidak ngerti, dia itu saudaranya iblis. Ngerti, iblis itu paling pintar itu iblis. Iblis itu paling pintar. Tapi di samping kepintarannya juga pintar menipu, pintar menyesatkan, pintar menutupi kebenaran. Itu iblis itu. Itu iblis. Jadi mereka ini orang-orang pintar. Kalau orang-orang bodoh di antara mereka, dia akan mendengarkan dan menggunakan akalnya hingga sampai kepada hidayah. Tapi kalau orang pintar di kalangan mereka, orang-orang cerdas di kalangan mereka, itu akan pintar juga menipu. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka itu lihai menipu. Sehingga ingin menipu Allah, ingin menipu orang-orang beriman. Tapi sebenarnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Itu fakta, itu real. Jadi mereka ini orang-orang cerdas. Cerdas menipu, cerdas menyesatkan, cerdas licik-picik. Karena Al-Quran sudah menerasikan itu. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yukasirun. Tidak mungkin mereka orang ini bisa menjadi penolong setan kalau mereka tidak hebat dari setan. Mereka harus lebih hebat dari setan. Mereka harus lebih hebat karena mereka dipersenjatai biologis. Mereka dipersenjatai penampakan biologis. Kalau setan tidak. Setan hanya membisikkan. Mereka memiliki dua-duanya. Bisa membisikkan dan bisa mempraktekkan. Kalau iblis tidak bisa mempraktekkan. Hanya membisikkan. Nah mereka ini bisa. Makanya dia dikatakan oleh Al-Quran. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka ini adalah makhluk yang lebih hina, lebih rendah daripada setan. Setan hanya membisikkan. Kalau dia tidak mempraktekkan langsung. Nah seperti yang dia tadi katakan. Lam yalid wa lam yulad. Apakah pencipta langit dan bumi ini diperanakkan? Tadi dia mengaku Tuhan itu satu kan? Kalau Tuhan diperanakkan berarti bukan satu lagi. Tuhan beranak, Tuhan ya Tuhan. Punya cucu ya cucu Tuhan. Tuhan juga enggak cucunya Tuhan ya Tuhan. Tadi dia mengatakan Tuhan itu satu, tapi dia katakan kemudian Tuhan beranak. Berarti Tuhan itu tidak satu, banyak Tuhan. Sama seperti manusia punya anak. Anak manusia, manusia kan? Cucu manusia, manusia kan? Kakeknya manusia itu manusia. Sama seperti kambing. Kambing melahirkan kambing.
Kucing melahirkan kucing, sapi melahirkan sapi. Ada berapa sapi? Banyak sapi. Satu Tuhan. Ketika Tuhan bisa beranak berarti banyak Tuhan. Kan kuclu. Ya, ini kita naikkan Julio Gomez di atas. Julio Gomez, dari tadi Anda ini kan dari Katolik. Ya, jadi kesimpulannya sedikit ya. Jadi kesimpulannya oten-oten ini hancur babak belur, yang di bawah kejang-kejang. Tolong di follow akun saya ya, Bang Suma 18 ini teman-teman, biar bisa kuat akun kita ini. Saya punya akun 97 itu habis semuanya disikat sama mereka. Iya, follow yang di bawah ya, follow akun yang di atas ya, akun Bang Suma ya, akunnya host ya, dengan yang lain. Nah, ini ada Bang Julio Gomez. Dari tadi ini mau bicara saya perhatikan, tapi tidak ada kesempatan. Silakan Bang Julio Gomez, apa yang mau ditanyakan atau yang mau didiskusikan? Bang Julio Gomez, ini Katolik nih, Bang Julio. Oh, tampaknya terlalu lama dia menanti ini, sampai tidur kali ya. Katolik, pengikut Yesus Kristus yang paling senior. Iya, Julio. Bang Julio, dibuka mute-nya Bang Julio Gomez. Bang Julio. Ah, dia ketiduran tampaknya ini, terlalu lama nunggu kali ya. Oke, lanjut aja Bang Suma, ketiduran nunggu. Tapi yalah sekarang udah perang akun ya buat teman-teman ya. Sekarang di mana-mana tumbang. Jadi oten-oten ini nggak pernah mau kalah, mereka mau cari remis. Buat teman-teman Islam juga, udah biarkan aja, nggak usah tombak akun-akun mereka, biarkan saja. Ya, mereka itu nggak mau kalah oten ini. Mereka ditombak balas, udah perang akun jadinya. Udahlah buat teman-teman Islam ya kan. Buat teman-teman Islam sekarang lemahnya sekarang akun-akun komal-komal ini gara-gara apa? Main tombak-tombak. Ya, buat teman-teman Islam memang begitulah Kristen itu. Mau kita serang mereka itu nggak pernah mau kalah. Mau remis, kita tombak mereka pasti balas. Udah, biarkan saja. Udah gak enak lagi Kristen yang lain. Ya. Bang Blender ini Kristen, Mas Ion. Selamat siang Mas Ion. Dibuka mute-nya Mas Ion. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita sisakan satu slot untuk teman Kristen ya. Mungkin Bang Suki silakan masuk Bang. Mungkin ada yang mau ditanyakan ke Bang Mas putar ya. Diskusi tadi silakan. Enggak, ini yang Kristen ada lagi nggak? Yang Kristen ada lagi? Ya, iya, tinggal Bang Suki. Saya turunkan tadi Julio Gomez. Bagaimana saya tidak menjawab? Dia ketiduran. Udah. Jadi dengan keputusan Bang Suki tadi, kesimpulannya ya udahlah ya. Insya Allah mungkin tahun depan 4 tahun ke depan kita akan salibkan oten-oten semua. Bang Suki udah bersedia. Karena memang tidak ada dalilnya mati bunuh diri berdosa. Jadi salib masal ya Bang Suki ya. Ada Kristen lain nih, Bang Esa. Bang Esa, selamat siang Bang. Aduh, dia turun. Tampaknya dia takut sama Bang Blender. mau disalib masal. Jadi kan Bang, aku katakan nanti Bang 4 tahun ke depan kita akan mensalibkan masal demi untuk menghilangkan kemacetan. Karena kan oten-oten ini selalu mengatakan pasti masuk surga. Ketika mati pasti masuk surga. Ya udah mati aja sekarang ya kan. Kalau mati masuk surga. Ini Hawariun Kristen ini Hawariun. Halo Hawariun lagi lah ini selongor nih. Aduh. Minta naik lagi nih Hawariun. Aduh. Dan naik kan saya lupa ya. Hawariun, kau mau mati disalib? Mau? Mau. Blender, jangan jadi orang kampung lah. Loh, kok orang kampung lah kampung. Kamu malu hati kau punya gurunda masker itu. Loh, enggak master. Nah, kau punya enggak ya? Masker. Mana master? Longor kali kau. Namanya guru itu master, nah, bukan master. Kita dua aja. Ayo, bertanya kok. Apa pertanyaan kau silakan? Bertanya. Oke, aku tanya ya, betul ya? Ya. Oke, kau sangat kenal dekat dengan Yesus. Ya. Oke, Yohanes 1:14. Firman telah menjadi manusia. Aku persalin Bang. Iya, biarkan orang diskusi dulu, saudara. Ya. Ya, Hawariun, sebentar aku tanya sama kau ya. Firman telah menjadi manusia, benar? Iya, benar. Oke, pertanyaannya, apa nama zodiak Yesus? Apa? Apa nama zodiaknya? Namus. Hah? Itu kan Blender, kamu menunjukkan kamu punya kedunguan, tahu nggak? Pertanyaan Oh, kedunguan loh. Yang setiap tanggal 25 tuh merayakan apa kalian? Kau bikin malu Muhammad. Kau bukan malu. Dasarnya dengar ini. Sebentar. Katanya kau percaya Allah, kau percaya Sudia. Aku kan bertanya pakai dalil. Aku bertanya pakai dalil. Jangan marah, selo lah kau. Aku bertanya pakai dalil. Dalilnya mana? Yohanes 1:14.
Loh, kau yang bodoh. Firman telah menjadi manusia. Salahkah aku bertanya kemanusiaannya? Inilah resiko menuhankan manusia. Itulah. Ya iyalah. Aku bertanya tentang kemanusiaannya. Orang menuhankan batu aja kita tidak pusing kok. Kepala otak kau menuhan batu. Siapa? Kau yang menuhankan batu. Enak aja kau bilang aku menuhankan batu. Ya kan? Apa jawab aja? Jawab aja lah. Apa jawabannya? Tanya dirimu sendiri. Tuhan kau aja nggak kenal kau. Turun aja ke Orion, gak ada ilmu ke Orion. Turun aja. Turun aja Orion. Nggak bisa kau jawab. Orang bertanya, kok bertanya kemanusiaan, kok lucu. Firman telah menjadi manusia. Apa nama zodiak Yesus? Kan nggak salah aku bertanya. Dia lahir bulan berapa kalian? Apa? 25 kan? Jawab aja udah. Pening. Itulah risiko menuhankan manusia. Harus siap ditanya tentang kemanusiaannya. Ini kok marah? Nanti kadang-kadang marah, aku tanya, firman telah menjadi manusia, di balik sepaknya ada apa? Marah. Aneh orang bertanya. Namanya manusia dia, aku bertanya kemanusiaannya. Lucu, kan kalian yang mengatakan manusia. Baper kali. Iroten nih. Itu ada Bang Jaka. Bang Jaka. Kita sapa dulu Bang Jaka, selamat siang. Bang Jaka. Bang Jaka. Woi Bang Jaka. Bang Jaka. Aduh. Bang Jaka. Bang Jaka, selamat siang. Wah, tampaknya dia takut juga sama blender ini. Bang Jaka. Aduh, Bang. Turunkan aja Bang Gato. Turunkan. Takut pula sama blender. Kenapa Bang blender jatuh itu? Ayo, blender di report. Wah, parah kali. Parah, noten di bawah ini. Aduh, kalian noten. Wah, parah. Loh, siapa yang nge-report tuh yang baru naik tadi kah? Bang Jaka kah? Aduh, parah kali. Di report Bang Blender, saudara. Ketakutan dia sama Bang Blender. Bang Blender mungkin punya salib 7 kali ya. Kalah sama Tuhan yang mereka yang bertanduk 7 bermata 7. Iya betul. Kita sapa Mr. Hendra. Muhammad Hendra. Muhammad ini Mister. Aduh, saya kurang ngerti. M Hendra. Ini kok naik pada bisu semua nih. M Hendra. Waduh, parah kali nih, nge-report kali ya. Aduh, parah ini. Kita cari siapa lagi di bawah ini. Edis Bang, ambil Bang, Edis Bang. Enggak, Oten yang di bawah. Oten yang di bawah. Tadi ada Edis tuh lagi live di sebelah itu. Edis lagi live. Berani nggak kalian Oten pergi panggil dia? Edis lagi live tuh Bang. Edis lagi live. Suruh ke sini. Dari sekian banyak yang nonton. Dari sekian banyak yang nonton, suruh Edis ke sini, jangan jago kandang. Ya. Nah, betul. Edis tidak pernah berani keluar. Edis ada keluar. live tuh, Pak. Tarik ya. Enggak, tadi ada Bang. Ada tadi Edis di bawah. Sebelumnya bukan ada Edis di bawah tadi. Dia lewat tapi enggak minta naik. Tadi pun dia di rumah Bang apa tadi, lupa lah. Tadi dia pun ada naik juga tadi di situ. Ada juga tadi akun Edis Pintar. Edis Pintar kan dia juga, dia punya kan? Nah, iya Edis Pintar dia juga tuh. Iya, tadi ada di bawah itu. Ada di bawah tadi. Iya. Lama juga disepertikan di bawah. Sebelum dia live ya. Kita coba jamu Kristen dulu. Yang mana Kristen? Saya bingung. Saya sudah lupa. Terlalu banyak masalahnya. Bang Ari. Noise Bang Ari. Ya, Bang. Noise. Ditutup dulu Bang Ari, noise. Nah, ini sudah ada Bang Blender, naik lagi Bang Blender ya. Pindah akun tampaknya Bang Blender. Aku hadir, bangkit, nggak seperti Yesus di hari ketiga. Hitungan menit aku bangkit. Hitungan menit bangkit, kena tombak. Balas ya Oten. Ini Pare TV Pandra.
Makin panas Oten, makin kejang-kejang di bawah. Hei, dengan adanya kalian menombak berarti ada reaksi kejang-kejang kalian di bawah. Berserak kalian, berserak Oten. Dengan kalian menombak-nombak, antar lagi Bang Jumala kena tombak di pasti dia lah. Entar lagi dia lah. Udah mulai panas kalian. Kejang-kejang. Oten panas. Ini ada Bang Kripto nih. Siang. Siang Bang Kripto. Ya ini Bang Kripto ini musuhnya Bang Al-Huja. Kalau ketemu Bang Al-Huja ini seperti anjing dan kucing. Naikkan Bang Al-Huja. Ya silakan Bang Kripto, mungkin ada yang mau ditanyakan sama Bang Zuma. Silakan Bang Kripto. Blender cari Oten. Di sini ada Oten Blender. Dah. Kau Oten. nanti kalau ku tanya mencret. Mau ku tanya? Ya, tanyalah. Tanya. Itu naik. Itu Kristen tuh. Tanya. Bang Phil. Halo. Kristen ini Bang Phil. Ya. Halo Blender. Nah, kalau sudah dengar saya kayak takut langsung dia gemetar loh ya. Takut kau, perasaan kali kau. Jadi gini, udah. Tadi hasil diskusi kami. Ya. Selalu kau jangan ngoceh aja. Jawab itu. Tadi hasil nomor 40. Kau Wak Maris itu Wak Maris beli lontong, Wak Maris beli lontong. Masih itu nomor 40 coba dijawab. Wak Maris beli lontong. Di mana Wak Maris? Sekarang aja kau. Jawab dulu, jawab. Wak Maris mau lebaran beli lontong. Almaris nomor 40. Di mana Wak Maris? Di mana Wak Maris? Kurang ada Almaris. Maris ada gilanya nih. Ada lihat. Wak Maris itu nomor rumahnya 40. Sebentar aku jelaskan. Diam. Kau nanya Almaris nomor 40 dia tidak tahu. Gila ini, tengok ini gila nih kan. Tengok. Lagi pamer kebodohan dia. Tengok. Islam. Kalian ini bulan puasa, bukannya kalau menampilkan data. Dia berlongor tampilkan datanya kalau mau diskusi. Kau ternyata tidak tahu Almaris. Di mana ada Wak Maris? Wak Maris mana Wak Maris? Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur. Apa aja kau ini gila kau ini? Waduh, Allah bersumpah. Buang aja. Udah gila nih. Buang aja di bodoh. Buang aja bodoh. Takut Blender. Kau longor kau. Longor. Kasih ngoceh aja, naik kasih ngoceh aja. Saya suka dengan Phil. Dengar ya. Kalau suka sama dia, aku udah pernah sama dia. Laga congor aku kalah dia, berserah. Aku 1 jam laga congor mau, cuman ini lagi nggak mau laga congor. Malam lah, ini puasa bos. Ini puasa. Kalau nggak puasa boleh. Kalau mau nggak puasa, ayo maju. 2 jam pun laga congor yuk, berani aku. Ya, tapi ini puasa. Kalian setan, iblis. Jangan kalian goda kami. Ya, memang iyalah. Kalian keturunan iblis. Keturunan setan. Kau sepakat nggak kok? Kripto. Masih Phil diturunin. Kau keturunan iblis. Kenapa sepakat Phil diturunin? Hasil diskusi kami, kalian keturunan iblis. Sepakat nggak kau? Sepakat. Kripto, kenapa kau bergantung sama Phil? Apakah Anda tidak mampu? Kenapa? Kripto, kenapa kau bergantung sama Phil, Kripto? Anda saya suka tertawanya sih. Dengar kok. 1 jam, hampir 1 jam 30 menit aku laga congor sama dia, nggak berhenti toko. Kalah turun sendiri tanpa diturunin. Itu nggak puasa. Boleh laga congor. Diturunin ya. Tapi ini puasa, gila kok ya, mancing-mancing enggak. Nanti malam yuk, kau jumpakan film aku. Laga congor sama dia. Ayo Phil. Pikir. Phil, naik lagi. Kalau dia belum pernah makan congor babi. Kau coba Kripto. Kenapa kau pakai bantuan dia? Kenapa? Takut nggak percaya diri. Saya senang dengar Phil tertawa. Lah banyak cerita kau. Gak usah. Ini puasa. Girang, sukacita. Gak mau. Dengar ya, Kripto, dengar ya. Di Bible kalian banyak dinyatakan Kristen itu bodoh dan tolol. 1 Korintus 4:10. Kami bodoh karena Kristus. Dengar ya. Kalau kami berteman dengan orang bodoh, maka kami jadi bodoh. Bagus dibuang aja. Kami nggak mau bodoh. Islam tidak mau bodoh karena Kristen. Cukup Kristen aja bodoh. Bodoh buang saja, paham kok? Kita ketawa rame-rame. Iya, curhat naik atas. Mulailah yuk.
Kok curhat kau? Phil, naik ke atas, Phil. Ya, kok curhat? Naik ke atas, Iya, Phil. gila nih, curhat. Blender lagi Kau sama aku kepanasan. itu, kau sama aku yuk. Kau sama aku yuk. Phil. Phil, Ayo naik, mulai Phil, yuk. bawa kipas Ayo angin. mulai yuk. Bawa kipas angin, Phil. Kita yang namanya seorang pembelajar, banyak teks-teks palsu dan tidak otentik menyalahgunakan Tuhan dan esensi keberadaannya. Misalnya sangat aneh membaca di kitab suci yang dibilang kitab suci bahwa Tuhan itu sebagai makhluk yang sedang tidur. Di mana datanya? Di Mazmur 44:23, terjagalah mengapa engkau tidur ya Tuhan. Ini macam mana saya harus punya Tuhan dia lemah tidur gitu loh. Oh saya bisa aja saya bikin dosa orang Tuhan nggak ngelihat lagi tidur pula bah. Ini kalau kita belajar dengan konteks yang namanya secara akademisinya yang kita dikasih gunakan akal ini untuk berpikir. Lalu nanti bagaimana mungkin saya harus punya Tuhan? Di Mazmur 78:65 lalu terjagalah Tuhan seperti orang yang sedang tidur, seperti pahlawan yang siuman dari mabuk anggur. Sejak kapan Tuhan itu langsung masuk lapok tua gitu mabuk-mabukan? Sejak kapan? Kan lucu saya sendiri ini. Lalu nanti di Kejadian 6 ayat 6 dan 7 ini saya dengan data ya. Bukan dengan bahasa ini, saya dengan data. Dimasukin bang. Lah kalau perjanjian lama itu kitab suci bukan? Yahudi ya, buat Yahudi. Oh berarti kalau kitab Yahudi bukan kitab orang Kristen. Tanpa ada kitab Yahudi punya nggak kitab suci Kristen itu? Oh, itu kitabnya Yahudi, makanya di Konsili Vatikan II itu kan pausnya. Ya, tanpa ada perjanjian lama, ada nggak perjanjian baru? Iya, kita mengimani perjanjian lama. Itulah gunanya akal Bang Mayones. Jangan sampai saya ketika mengimani kalau sesuai dengan iman saya harus milih-milih ayatnya gitu. Nggak gitu. Ada kebenaran. Abangku makanya kalau kita berpendidikan, kita sekolah dulu. Paham nggak tentang mengenai masalah kebenaran objektif dan subjektif? Kebenaran objektif itu apa menurut abangku? Ini yang namanya kita belajar. Disekolahkan sama ayah ibu kita, tinggi-tinggi. Bisa baca, bisa nulis. Itulah gunanya ayah ibu kita nggak pengen kita itu dibohongin sama siapapun. Supaya kita cerdas. Gitu loh. Makanya kebenaran objektif adalah kebenaran yang dapat diverifikasi. Sedangkan kebenaran subjektif adalah kebenaran pribadi. Kalau kebenaran subjektif, menurut Bang Mayones, ya, Yesus Tuhan saya, ya sudah itu subjektif. Tapi kebenaran objektifnya subjektif banyak di luar negeri sana, belahan bumi sana, di India sana. Dibilang kalau ini ular kobra ini Tuhan. Terus bilang lagi cucurut Tuhan. Kampret Tuhan. Terus lagi apa sapi Tuhan. Kenapa ditanya? Kok bisa Tuhan? Iya, Tuhan menjelma jadi sapi. Itu kebenaran subjektif. Gitu loh. Maka itulah perlunya yang namanya objektif. Kalau objektif, mau dia yang beragama, tidak beragama, ateis, agnostik, Buddha, Hindu, Kristen, Islam, ketika makan cabai, pedas atau tidak? Pedas. Objektif tuh namanya. Ya, jadi kalau secara objektif kita sama-sama mengakui mukjizat Tuhan Yesus berarti ya Bang ya? Mukjizat itu diberikan apa arti mukjizat? Mukjizat itu sesuatu yang di luar nalar yang banyak saksinya. Ya, artinya itu dikasih sama siapa? Dari Sang Maha kan? Ya artinya ya diberikan dari Sang Maha kan, betul nggak sih? Kalau menurut pendapat kami ya kan dengan Tritunggal Sang Maha itu adalah Yesus sendiri. Tapi kalau pertanyaannya, apakah gara-gara mungkin menurut Bang Mayones gara-gara Yesus itu membangkitkan orang mati dia jadi Tuhan, betul? Banyak lah menyembuhkan orang sakit. Nah, meskipun sekarang kalau Yehezkiel membangkitkan orang mati bukan cuma satu, ya, apalagi Lazarus, Elia, terus itu banyak. Hah? Bagaimana dengan mereka? Kalau cuman bangkitin satu orang, ini bangkitin satu pasukan. Kenapa nggak dia juga lebih hebat daripada Yesus kok? Artinya di antara itu yang diberi kuasa mukjizat kan Yesus.
Jadi itu salah satu bukti ada jiwa ilahinya di situ selain manusiawinya gitu. Yang kami percaya. Selain manusiawinya ada ilahinya. Iya. Selain manusia ada ilahinya. Iya, yang kami percaya sebagai donatur yang ada di diri Yesus. Menurut Bang Mayones, ketika Yesus ini kan katanya Tuhan turun ke muka bumi, mau ngapain sih? Mau ngapain dia itu? Kalau analogi secara logika, kita owner nih, Bang Mayones, kita owner nih kita nih, punya pabrik nih, punya perusahaan besar. Ada penjelasan teman saya secara singkat ya. Enggak, ini akli ya, ini secara logika akal, secara akal yang umum secara mendunia. Dia owner, punya pabrik, punya perusahaan. Mau ngapain dia pakai nyuci kamar mandi di pabrik itu? Orang di situ udah ada perangkat-perangkatnya kok owner ini. Ada bagian umum, ada bagian ini, ada bagian punya para malaikat, punya utusan. Mau ngapain turun ujuk-ujuk Tuhan tuh ke bawah? Oke, saya ikutin. Tujuannya ke bumi ini, Yesus mau ngapain dia jadi Tuhan? Menebus dosa. Mau ngapain? Menebus dosa. Dosa siapa? Dosa asal. Dosa asal manusia. Karena memang Tuhan itu harusnya kan tak terbatas kasih sayangnya. Betul Bang Mayones? Harus, iya, memang begitu. Ya, harusnya kan Tuhan tak terbatas dong kasih sayangnya. Karena dia pengen menyelamatkan ciptaannya semua. Betul? Iya. Karena manusia itu punya dosa, maka dia jadi manusia untuk menebus dosanya, betul? Iya, betul. Kenapa nggak jadi iblis aja supaya dosa iblis hilang? Kenapa harus pilih-pilih manusia doang? Yang dilawan iblis, Bang, karena iblis menggoda Adam yang membuat. Sekarang saya tanya, iblis sama Adam ciptaan Tuhan bukan? Ciptaan Tuhan. Ya, kenapa kok pilih kasih cuman manusia doang yang ditebus, iblisnya nggak ditebus? Kan bebal iblisnya. Hah? Iblisnya bebal. Menurut Bang Mayones, ada yang lebih bebal daripada iblis. Ada lu manusia yang bahkan dia ngaku Tuhan lu. Iblis nggak pernah ngaku Tuhan. Iya. Coba Bang Mayones pikirlah dengan logika akal. Pernah nggak iblis itu di kitab suci manapun dia menjadi ngaku dia Tuhan pencipta langit dan bumi? Tapi ada di Indonesia hidupnya ngontrak ngaku Tuhan, ada pengikut pula mati bijak. Di Indonesia padahal dia ngontrak, dia ngaku Tuhan, di Indonesia banyak pengikut. Ada lagi juga yang ngaku Jibril pula. Bang Mayones yang lihat berita-berita? Apa, nggak tahu Bang? Banyak, ada yang ngaku Jibril, ada yang ngaku Nabi, bahkan hidupnya ngontrak, punya utang banyak, ngaku Tuhan. Iya, makanya Yesus kan ngomong setelah saya itu akan banyak nabi palsu. Memang Ya iya, berarti mana yang lebih jahat antara iblis sama manusia? Lebih jahat banyak manusia sekarang, bahkan dia banyak yang ngaku Tuhan. Iblis nggak pernah ngaku Tuhan. Dari awal penciptaan kan Allah memang mengasihi manusia, makanya menciptakan sesuai. Tapi premisnya Bang Mayones, premisnya tadi kan saya sampaikan, menurut Bang Mayones, kalau memang kasihnya tak terbatas, cuman gara-gara manusia itu punya dosa asal, terus harus menebus dosa manusia, berarti kan pilih kasih. Kenapa nggak harus jadi iblis juga, biar dua-duanya makhluk Tuhan ini benar-benar nggak punya dosa kan? Kalau penciptaan yang dikasihi Allah kan manusia, sehingga berarti yang lain nggak dikasihi sama Allah, berarti pilih kasih gitu. Harusnya Adam itu nggak pernah, kayak kalau Allah tuh nggak pernah mati loh harusnya, karena dia bikin dosa awal. Pertanyaannya Allah nggak pernah mati. Pertanyaannya emang Allah pernah mati? Di mana datanya Allah pernah mati? Bukan Adam diciptakan awalnya itu dia secitra dengan Allah, yang artinya dia tidak terbatas ruang waktu juga seharusnya di dunia Adam. Tapi karena dosa yang disebabkan iblis, dia menjadi tanah sifatnya. Kalau mengenai masalah penciptaan manusia serupa dengan itu, kalau di konsep di kami Muslim itu ada Bang, namanya tadi saya sudah sebutkan sebelum Abang naik di sini. Ada yang namanya ma'ani dan ma'nawiyah Bang. Ma'ani dan ma'nawiyah itu artinya yang serupa itu bukan berarti bentuk ini segala macam. Contoh di ma'ani itu ada 7 sifat dan ta'rifnya itu hiya kullu sifatin mawjudatin qa'imatin bimawjudin aujabat lahu hukman. Ialah tiap-tiap sifat yang maujud, yang berdiri, yang maujud. Kita ini maujud. Kalau Tuhan itu wujud. Ada kita ini yang diadakan oleh Tuhan.
Artinya apa? Sifat yang diadakan oleh Tuhan yang berdiri dengan zat yang maujud, yang mewajibkan baginya satu ketentuan hukum. Contoh, di dalam diri manusia itu ada sifat ketuhanan. Kalau bahasa kita di pondok itu sifat rububiyah kalau bahasa Arabnya. Kita ini kudroh bang, kuasa kita. Abang ini mau naik komal ini setai, mau turun dari komal ini kuasanya abang. Abang mau turun kayak mau keluar itu kuasanya abang punya. Tapi abang nggak maha kuasa. Kalau di ma'ani itu kudroh, kalau di Tuhan itu namanya qadirun. Tuhan itu maha kuasa. Itu bang. Lalu nanti itu ada 7 sifat yang persis ada sifat ketuhanan itu. Yang kedua itu ada irodah namanya bang. Apa itu arti irodah? Itu namanya kehendak. Manusia punya kehendak gak? Abang punya kehendak gak? Hari ini abang mau ngapain punya. Tapi kalau untuk Tuhan namanya muridun, yang maha berkehendak. Beda berkehendak dan maha berkehendak. Sampai sini beda ya bang ya? Karena ada kalimat maha di situ. Kalau irodahnya ada pada diri manusia, apa itu irodah pada diri manusia? Irodah ini yang pada diri manusia adalah cara manusia itu berkonsentrasi kepada Tuhannya, kepada Allah. Irodah itu merupakan amalan atau latihan seseorang jalur makrifat, pendekatan menggunakan akal agar dapat menyatukan perasaan dan kehendaknya kepada Sang Pencipta, kepada Allah. Itu namanya irodah pada diri manusia. Tapi kalau untuk Allah muridun, dia maha berkehendak. Lalu nanti ada alimun bang. Ya, kalau untuk Tuhan alimun yang maha mengetahui, tapi kalau untuk manusia ilmun, dia nggak maha mengetahui, dia punya pengetahuan, abang punya pengetahuan, tapi pengetahuan abang itu terbatas. Oke. Tapi kalau untuk Tuhan tak terbatas, kalau kita manusia terbatas bang, saya terbatas. Justru keterbatasan ini kita untuk saling mengisi tentang ilmu-ilmu itu tadi, betul kan bang? Ya betul. Tapi kalau untuk Tuhan alimun, keilmuan, pengetahuannya tak terbatas. Hayyun, kita itu hidup bang. Hari ini abang sama saya hidup, nggak pernah mati. Secara Tuhannya abang pernah mati. Bangkit. Ya iya berarti kan abang kan menyembah itu zombie. Saya tanya kalau misalnya Adam itu tidak tergoda oleh iblis, apakah Adam akan hidup kekal bang? Itu rencana, makanya Tuhan itu punya yang namanya kudro. Tuhan ada irodah, itu kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Siapa yang berani dengan rencananya Tuhan? Kan Adam digoda nih sama iblis. Iya. Siapa yang bisa merubah kehendak Tuhan? Ada enggak? Oh, enggak ada maksudnya kalau ada. Enggak ada kan? Karena itulah bang, bahkan abang, saya tuh diskusi biasa bang, bukan cuma abang mayones. Di komal-komal manapun ada, bahkan pernah beberapa minggu yang lalu kita puasa sampai malam jam 2 malam minggu itu karena saya besok libur, saya sampai malam itu. Ada orang ateis agnostik diskusi, bilang Hanafi, kalau memang Allah kamu itu maha kuasa, Allah kamu maha kuasa, dia maha pencipta langit dan bumi. Tolong dong bikinin saya nasi goreng supaya saya bisa sahur sama air minum, es teh manis lah buat saya, request. Kalau emang Tuhan kamu Allah itu maha kuasa, bikinin saya hari ini nasi goreng. Pertanyaan itu bagus tuh bang. Tapi kalau untuk orang-orang awam, yang muslim awam, tersinggung, marah-marah. Kita yang dididik secara di pondok pesantren harus menjawab semuanya dengan cara akliyah, dengan cara bahasa yang baik. Saya bilang sama dia, perlu jawaban kah? Berapa perlu jawabannya? Ya silahkan sebanyak-banyaknya. Boleh 2, boleh 3 kata dia. Oke, akan saya jawab. Kamu berkata, masa iya Allah itu pencipta bi? Kalau Allah pencipta, bikinin dong saya nasi goreng, es teh manis hari ini. Saya jawab. Pertama, abangku, pertanyaan ini adalah pertanyaan untuk menguji Allah, untuk menguji Tuhan. Padahal Tuhan, Allah Rabbul Jalla Jalaluh adalah sang penguji. Allah menciptakan alam semesta, menciptakan dunia ini untuk menjadikan bahan ujian bagi manusia. Tiba-tiba ini malah manusia hendak menguji Tuhan untuk bikinin sesuatu untuk dia. Di dalam Al-Quran, Bang Mayones, itu ada ayatnya. Ya, ayatnya di surat Al-Anbiya ayat 23 Allah berfirman, wa yadzubillah bismillah la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah pencipta tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tapi merekalah yang akan ditanya nanti. Jadi pertanyaan model seperti ini berangkat karena dari kurang pahamnya, tidak pahamnya seseorang tentang hakikat kehidupan.
Kita ambil contoh bang, saya selalu kasih analogi, mobil Formula One kecepatannya adalah sekian ratus kilometer per jam, kemudian dengan lugunya orang kampung datang. Ya, kalau memang Formula One ini hebat, berani mau balapan sama saya di kampung saya, ya, dengan motor saya. Nah, motor GP ditantang tuh sama dia tuh. Orang ini nggak paham tentang apa itu Formula One, bagaimana trek yang dilalui, yang mana jalan di kampungnya itu tidak sama sekali worth it dengan Formula One. Demikian juga dengan hakikat kehidupan ini. Dunia ini Allah jadikan sebagai bahan ujian. Ujiannya untuk manusia, bukan malah manusia menguji Tuhan. Itu pertama jawabannya. Yang kedua, pertanyaan tersebut juga menunjukkan betapa si penanya tidak paham tentang bagaimana hakikat keberadaan Tuhan dengan segala sifat-sifatnya. Allah, Sang Pencipta, itu memiliki sifat maha kuasa, maha berkehendak dan semaunya. Maka ketika Allah tidak melakukan sesuatu, itu adalah bagian daripada kehendaknya dia, yang memang tidak ingin melakukan sesuatu tersebut. Sebagaimana ketika ada seseorang mengatakan, bikinin saya ini dong, kalau memang Allah itu maha mencipta, tolong Yang ketiga jawabannya jelas bahwa dunia ini adalah tempat ujian, di mana Allah menguji hamba-hambanya, siapa yang beriman dan siapa yang mau tetap dalam kekafirannya, dalam keingkarannya, silahkan. Ya, itu dipersilahkan sama Tuhan. Bahkan selain itu, orang-orang ateis saja bang, ketika dia itu lagi kalut di tengah posisi badai atau lagi di kapal gitu kan, lagi terjadi hal yang nggak benar tuh kapal atau laut oleng gitu, dia pasti akan berteriak, oh Tuhan, pasti dia gitu. Secara otomatis itu. Karena fitrahnya manusia meyakini adanya Tuhan Sang Maha Pencipta itu. Gitu? Ini udah ditanamkan oleh Allah tanda-tanda keberadaannya. Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu surat Asy-Syamsi ayat 8. Lalu dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Faman syaa falyu'min, waman syaa falyakfur. Mau beriman silahkan, mau kafir silahkan. Bang Mayones, percaya nggak? Tuhan Sang Pencipta yang Maha Suci ini, andaikan satu dunia beriman kepadanya, nggak akan mungkin menambah kemuliaannya. Iya. Atau sebaliknya, satu dunia nggak beriman, nggak menyembah dia, nggak akan mengurangi kemuliaannya. Betul? Iya, betul. Artinya apa? Tuhan sudah kasih kita perangkat akal pikiran yang semua hati nurani untuk posisi memikirkan kebenaran itu yang ada. Dan disandingkan dengan yang dibilang katanya kitab suci. Mana mungkin Tuhan itu hasilnya dari konsili, mati bijak. Pas pikiran manusia terbatas, mati bijak, nggak bisa. Harus dengan kitab suci yang ada. Seandainya pun yang dia minta jawaban lagi, saya sampaikan lagi. Saya jawab yang keempat, bahkan kalau perlu 100 jawaban saya kasih untuk Anda. Ada yang keempat nih. Saudaraku, permintaanmu yang bikin nasi goreng itu dikabulkan, amal es teh manis dikabulkan, tidak akan menjamin kamu akan beriman sama Allah Tuhanku. Karena manusia itu punya 1000 alasan untuk mendustakan keberadaan Tuhan. Jika memang dia tidak mau beriman sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan keinginan orang untuk musyrik, ya kaum musyrik Mekah itu, walaupun nanti dibikin tuh, ternyata ada tuh tiba-tiba di depannya itu, nggak akan mungkin menjamin kamu tuh akan beriman juga kan? Karena kamu pasti akan punya 100 alasan. Sebagaimana di surat Al-An'am ayat 8 Allah berfirman, wa yadzubillah wa qalu laula unzila alaihi malakun walau anzalna malakan laqudiyal amru tsumma la yunzarun. Seandainya kami turunkan malaikat sekalipun. Karena dulu di zaman dulu dia berkata sama Nabi Muhammad, kenapa kok seorang manusia sih yang jadi rasul? Kenapa nggak malaikat aja? Itu diturunkan di Al-Quran itu. Seandainya diturunkan pun malaikat sekalipun, kemudian malaikat itu menyerupai seorang laki-laki, mereka itu akan tetap dalam keingkarannya. Dia akan ngomong, malaikat turun aneh kok jadi manusia. Kok aneh ya malaikat jadi manusia? Nah, bahkan dilanjutkan di surat Al-An'amnya ayat 7-nya bahkan. Kata Allah apa? Walau nazzalna alaika kitaban fi qirtasin
falamasuhu biaidihim laqala alladziina kafaru inna hadza illa sihrun mubin. Kata Allah, seandainya kami turunkan kepadamu tulisan atau kertas, jadi berupa kertas gitu kitab suci itu, langsung turun gedebruk gitu kitab itu, tentu orang-orang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanya sihir yang nyata. Maka saudaraku, ketika ya tidak menjamin, ketika seandainya kemudian kamu minta bikinin nasi goreng, es teh manis malam-malam begini lagi sahur, ya, terus langsung kamu beriman, nggak akan menjamin. Iya. Dia mungkin akan mengatakan, oh ini sihir nih, oh ini trik aja nih, ini cuman ini dan lain-lain. Manusia punya 100 alasan. Jadi ya mungkin kalau umpama dipanjangin, kita kalau dalam bahasa untuk jadi tukang obat mah Hanafi paling jago banget teman-teman. Lanjut lah. Ya. Ya sedikit lagi deh Mas, saya tadi kan pertanyaan awalnya kan dosa asal ya. Kenapa jika iblis menggoda Adam kan lewat Hawa kan, Hawa dulu terus ke Adam terus tergoda. Kalau seandainya tidak tergoda pasti tidak ada tuh dosa asal gitu kan. Tapi jadinya tergoda, jadilah manusia berdosa. Ini namanya kalau menurut kami saya dosa asal. Nah, Yesus menurut Bang Mayones, dengan analogi yang cerita Mayones itu taunya seperti itu, harusnya Bang Mayones bersyukur kan, andaikan Nabi Adam itu nggak tergelincir, emang Bang Mayones bisa buka TikTok sekarang? Ya ini lebih kalau perspektifnya ke saya juga pakai logika. Kalau logika saya mudah Bang, saya paling jago kalau logika. Orang Madura itu di muka bumi ini yang paling nggak bisa dilawan itu cuma 2 makhluk di muka bumi Bang. Pertama bajai sama orang Madura Bang. Itu nggak tahu dia tuh pahamnya sepakat nggak tuh kalau awalnya dosa kan dari situ ya. Kan dosa asal, awalnya dosa mungkin sama ya di Islam juga. Nah, Yesus itu kita sebutnya Adam kedua yang menebus dosa. Ibaratnya pada saat manusia berdosa itu dia menjadi hambanya dosa. Boleh saya kasih informasi ke Bang Mayonek dengan versi tentang sejarah yang berbeda? Silakan. Oke, sedikit lagi. Jadi si hamba dosa itu ibaratnya di umat Yahudi ya, Yahudi Israel itu mereka ditebusnya, makanya dia sebagai menebus manusia dari dosa, dari hambanya dosa itu. Ya. Artinya teman-teman di bawah sambil bantu tap layar teman-teman, agak ya biar kita diskusi lebih nyaman, ada ilmu-ilmu di akhir Ramadan supaya ada ilmu yang bisa kita ambil. Jadi tugas kita hanya berdakwah, jangan sampai kita mencaci maki, menghina sesembahan siapapun. Kita diskusi secara by data, jadi ketika kita nyampaikan dengan di data jangan dibilang kita menghujat.